Shalom Bapak Ibu sekalian di mana saja berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bertemu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di mana kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan, di mana kita masih dibanguni pada pagi hari ini. Jika Tuhan tidak mengasihani kita, kita bisa saja pada pagi hari ini tidak lagi bangun-bangun. Tapi puji Tuhan, kita pada pagi hari ini masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk bekal kita, untuk mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi ini semua Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah saya mengajari, bukanlah saya menghakimi, bukanlah saya berkhotbah, tapi ini untuk mengingatkan kita karena saya sangat mengasihi Bapak Ibu Saudaraku semua di mana saja berada pada pagi hari ini. Karena saya tidak punya uang untuk membagi-bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada saat ini, tapi saya yang berikan Tuhan kepada saya talenta kesembuhan, talenta pembaharuan. Jadi itulah yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada pada saat ini, sehingga saya akan membagi firman kebenaran setiap paginya kepada semua yang ada nomor WA-nya pada saya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah karena kekuatan saya, bukanlah karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi Tuhan telah memberikan kuasa kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana tahun 2006 lalu saya sudah divonis dokter mati. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi saya, sehingga pada saat ini saya masih hidup. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, saya rasakan bagaimana lawatan Tuhan sehingga tahun 2006 sampai saat ini saya memberitakan firman kebenaran. Jadi awalnya saya itu adalah membagi firman ke kampung-kampung. Jadi saya banyak tantangan yang saya dapati, tapi dalam benak hati saya, jika aku mati karena memberitakan firman Tuhan, saya siap. Karena tahun 2006 semalam pun saya sudah mati. Begitulah dalam benak hati saya, sehingga apapun saya tidak takuti. Karena apa? Karena saya mati hidup adalah untuk Tuhan. Jadi itulah tekad saya Bapak Ibu Saudaraku, sehingga sampai tahun 2006 sampai saat ini saya masih eksis untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi tahun 2014 saya keluar dari kampung-kampung, saya fokus di kota Medan. Dari situ saya melayani ke radio, ke penjara, ke rumah sakit. Itu saya kerjakan. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, jika dengan kekuatan saya itu tidak mungkin. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudaraku tahu bahwa saya ini tidak punya sekolah, tamat SD pun tidak. Jadi jika kita berpikir secara logika, jika kita berpikir dengan akal kita, itu tidaklah mungkin. Gimana mungkin orang bodoh mengajari orang pintar? Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Tapi nyatanya ya ini, saya sampai saat ini masih eksis orang bodoh mengajari orang pintar. Jadi semua ini saudaraku bukanlah karena kekuatan saya, bukanlah karena kehebatan saya, tapi karena roh Tuhan bekerja dalam hati saya. Karena roh Tuhan sudah mematreikan, sama seperti yang kita baca semalam itu di Efesus 1 itu ayat 13, roh Tuhan sudah mematreikan dengan roh saya ini, sehingga yang berkata-kata bukanlah diri saya, tapi yang berkata-kata adalah roh Tuhan. Roh Tuhan yang mengajari saya, membimbing saya, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan.
sepanjang hidup saya, sehingga saya itu tidak ragu-ragu, tidak was-was. Kenapa? Karena bukan saya andalkan diri saya, bukan saya andalkan kekuatan saya tidaklah ada apa-apanya, harga debu pun tidak, harga sampah pun tidak, tapi karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan begitu luar biasa, sehingga sampai saat ini saya tidak putus untuk melayani. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, marilah kembali kita kepada firman Tuhan. Apalagi kalian orang hebat-hebat semua, apalagi kalian punya titel, punya gelar. Sangkan saya saja tidak punya apa-apa dan tidak punya sekolah, bisa dipakai Tuhan. Apalagi seperti kalian, pasti wah, jika kalian sungguh-sungguh membuka hati, pasti kalian dipakai dengan luar biasa. Jadi inilah perkataan saya untuk mengingatkan, saling mengingatkan kita supaya kita ini sungguh-sungguh, karena kita ini Bapak Saudaraku pasti akan berangkat. Jadi masalahnya Bapak Saudaraku, kita berangkat ini kemana? Itu masalahnya. Kadang kita ini tak mengerti kemana kita berangkat, sehingga kita pasrah saja. Kita menganggap tidak ada kematian itu, kita menganggap kita hidup selama-lamanya, sehingga kita kadang kita tidak berpikir untuk kemana kita pergi. Dan juga si iblis itu sangat pintar, licik. Kita dinina bobokkan supaya jangan kita berpikir kemana kita pergi ketika kita berangkat meninggalkan dunia ini, sehingga kita diapakan, dinina bobokkan supaya jangan kita kembali kepada Alkitab, firman keselamatan. Jadi Bapak Saudaraku, kita diberi kuasa, diberi tanda, karena firman Tuhan kita baca kemarin itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah sendiri. Jika kita tahu bahwa firman itu adalah Allah, kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan itu, satu pasal satu hari pasti sudah. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, mungkin sudah 30 tahun, berarti kita sudah dewasa. Jadi tidak lagi kita kanak-kanak. Karena apa? Karena firman itulah kekuatan kita. Firman itulah membentengi kita. Firman itulah menuntun kita. Karena apa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Karena saat ini kita melihat ketika kita membaca firman kebenaran, ada Roh Kudus yang dimateraikan kepada kita, sama seperti yang kita baca semalam di Efesus 1 itu 13 itu. Firman Tuhan itu dimateraikan dengan roh kita ini. Jadi bukanlah kepintaran kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi ada Roh Kudus berkata-kata dalam hati kita ini. Kita tinggal menyampaikan. Kita hanya sebagai saluran, sebagai perantaraan, tapi yang berkata-kata adalah Roh Kudus. Dari itu Bapak Saudaraku, saya tidak pernah ragu untuk menyampaikan firman Tuhan, karena yang saya sampaikan itu bukanlah dari diri saya sendiri. Jika dari diri saya sendiri, bagaimana menyampaikan firman Tuhan, membaca saja kadang-kadang bersalahan. Itu tidak mungkin. Bagaimana saya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan jika dengan kepintaran saya? Sedangkan saya membaca saja sangat susah karena saya tidak sekolah. Tapi itu semua Roh Tuhan yang bekerja. Jadi tidaklah kita was-was, tidaklah kita takut. Karena apa? Bukan diri kita yang kita andalkan, tapi Roh Tuhan yang kita andalkan. Kemana saja kita, Tuhan yang bekerja. Dari itu Bapak Saudaraku, sampai saat ini saya eksis bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan mengangkat saya menjadikan pelayan-pelayan ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kerajaan surga. Itu katanya Saudaraku. Jadi itu saya lakukan, bukan karena kekuatan saya. Karena jelas di sini katanya firman Tuhan mengatakan di
di Matius 10 ayat 6 katanya begini. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi itulah yang saya lakukan, Bapak Saudaraku, dari tahun 2006 sampai sekarang. Saya beritakan keselamatan itu dengan cuma-cuma, mendoakan orang sakit dengan cuma-cuma. Saya melayani ke penjara dengan cuma-cuma. Saya melayani ke rumah sakit dengan cuma-cuma. Saya melayani kampung-kampung dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kepada saya dengan cuma-cuma. Jika kita berpikir dengan logika, dengan pikiran kita, siapa kita ini? Kayaknya kita kurang kerjaan. Pergi sana, pergi sini, kayaknya kita tidak memikirkan hal-hal dunia ini. Makanya Bapak Saudaraku, jika kita melakukan firman-firman kebenaran ini, kayaknya kita itu mati rasa. Seakan-akan tidak ada harapan. Seakan-akan tidak lagi ada nafsu untuk dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, jangan khawatir. Tuhan punya cara. Kita mengalir saja, kita taat saja. Lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa perintah Tuhan kita lakukan. Tuhan akan menyertai langkah kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kuasa. Saya ke kampung-kampung itu, Bapak Saudaraku, lawan saya bukanlah darah dan daging, tapi lawan saya adalah penghulu-penghulu udara, setan-setan, santet-santet, ajim-ajimat. Itulah lawan saya. Tapi Tuhan berkarya. Siapa yang menyantet saya itu mati semua. Itu bukanlah kegigihan saya, bukanlah kekuatan saya. Siapa mengganggu saya itu, preman-preman yang mengganggu saya itu mati. Itu bukan kekuatan saya. Itu pembelaan Tuhan. Saya hanya berserah pada Tuhan. Sehingga orang kampung itu takut. Jangan kamu pulang malam, sampai lagi jam 1 begini. Nanti kamu dianggap orang punya uang. Kamu dicegat, kamu dibunuh nanti jalan. Itu kata orang-orang kampung itu. Tapi saya berpikir begini, mati karena memberitakan firman Tuhan, ya udah. Ngapain? Saya pikir-pikir panjang. Tahun 2006 semalam saya mati. Sudah divonis saya mati. Memberitakan firman Tuhan saya mati, ya udah siap. Mati dalam Tuhan. Itu dalam benak hati saya. Ternyata sampai saat ini saya, Bapak Saudaraku, tidak mati, masih hidup, masih eksis sampai saat ini. Jadi itu semua, Bapak Saudaraku, bukanlah kekuatan saya, bukanlah kehebatan saya, tapi karena Tuhan menyertai. Tuhan telah memberikan kuasa kepada saya, Saudaraku. Tuhan telah memberikan talenta-talenta kepada saya. Ketika saya peluk preman itu, dia akan mundur. Itu bukan kekuatan saya. Saya peluk dia, saya pegang dadanya itu, saya doakan dia mundur. Padahal awalnya dia udah geram. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja. Jadi ini jelas firman Tuhan mengatakan, saudaraku, Bapak Saudaraku, dia apa? Di Kisah Para Rasul 1 Kisah Rasul 1 ayat mulai ayat 6.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas, Roh Kudus turun menguasai kita, sama seperti kita baca semalam itu Efesus 1 itu ayat 13-14 itu. Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang belum merasakan ada hadir Roh Kudus dalam diri kita, marilah, tekunilah, kembalilah kepada Alkitab, firman kebenaran. Ujilah firman Tuhan ini. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Jangan hanya dengar-dengaran saja, tapi ujilah. Jika tidak benar, ngapain kita mesti menjadi orang Kristen? Ngapain kita mesti menderita? Seperti saya ini penderitaan. Pergi kemana-mana semuanya gratis. Itu penderitaan. Lebih baik saya makan uang saya itu berpoya-poya, bersenang-senang di dunia ini, jika tidak ada kerajaan surga itu. Tapi namun pun begitu Bapak Saudaraku, saya pergi di sana sini untuk menghambur-hamburkan yang ada pada saya itu, tidak, saya berkekurangan. Tetap Tuhan mencukupkannya. Saya ke penjara itu Saudaraku bukanlah tangan kosong. Saya itu bawa buah tangan. Saya bagi semua yang datang beribadah. Jika kita berpikir secara logika, memangnya kita ada mata uang kita, ada bunga uang kita di sana yang kita bagikan. Itu semua Saudaraku tidaklah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkannya. Tuhan akan memberi apapun, sekecil apapun pekerjaan kita itu, Tuhan akan memperhitungkannya. Tidak sia-sia Bapak Saudara. Karena saya sudah mengalaminya. Saya tidak mungkin bisa menyekolahkan anak. Dengan logika saya orang kampung, dengan orang tua susah, menderita sehingga merantau ke Medan ini, saya tidak mungkin bisa mengkuliahkan anak. Itu tidak mungkin. Tapi itu semua cara Tuhan. Kita hanya mengalir saja. Saya ketika anak saya SMP, saya sudah mulai melayani. Saya tidak bekerja lagi untuk menghasilkan uang. Saya hanya menghambur-hambur uang. Tapi semua dicukupkan Tuhan. Tuhan memberi cara bagaimana supaya anak saya sekolah, bagaimana anak saya berkuliah, bagaimana kehidupan keluarga saya cukup. Itu semua cara Tuhan, bukanlah dengan cara kita. Padahal saya tadi tidak pernah menerima uang daripada pelayanan saya. Saya bukan diutus gereja. Saya pergi pribadi saya sendiri. Saya tidak ada yang dukungan dari siapa-siapa. Saya pribadi. Jadi ini tidaklah mungkin. Kalau jika kita berpikir dengan logika, banyak orang melayani pasti ada dukungan, ada yang menyepot, ada yang biayai. Tapi saya tidak. Saya pribadi. Baik ke penjara saya juga pribadi, tidak ada yang menyepot saya. Jadi itu semua Saudaraku, apakah kita percaya ada Tuhan itu? Jadi jelas di sini tadi kepada kita, katanya tadi kepada kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya.
dari pandangan mereka. Jadi ini pesan Yesus terakhir. Pesan Yesus terakhir ketika dia mau berangkat ke surga, diberikan kuasa kepada kita, yaitu Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita sungguh-sungguh untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, menaatinya dengan setia, kita akan dimateraikan Roh Kudus. Jadi bukanlah kekuatan kita. Jadi jangan berpikir kita, jika kita menyampaikan firman Tuhan, apa yang aku sampaikan nanti ya, sehingga kita apal-apal, sehingga kita pelajari. Saya Bapak Saudaraku, saya ke penjara itu bukannya orang-orang bodoh yang penjara itu, Saudaraku, orang-orang pintar semua itu, Saudaraku. Kenapa saya bisa mengkhotbahi mereka? Kenapa saya bisa menyampaikan firman di situ? Saya tidak apal-apal itu, Saudaraku. Karena gimana? Karena otak saya juga udah hang karena penyakit dulu. Saya sakit setahun, Saudaraku. Setahun saya menderita sakit. Sudah divonis dokter saya akan mati. Berapa persen cuma harapan hidup. Jadi otak saya ini hang, daya ingat saya kurang. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku, jika saya juga lupa nama-nama kalian, itu faktor penyakit. Tapi itu bukan saya membuat saya jadi mundur. Kenapa? Karena itulah pemberian Tuhan. Dengan cara itulah saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak menghafal-hafal firman Tuhan. Tapi ketika saya sampai di tempat, saya akan buka Alkitab, apa yang disuruh Tuhan, saya sampaikan. Sehingga itu mengalir dengan baik, sama seperti air mengalir. Kita hanya selangnya, saudaraku, perantaraan. Kita ini hanya perantaraan. Yang berkata-kata itu bukanlah kita, tapi Roh Kudus yang ada dimateraikan dengan roh kita ini, itulah yang berkata-kata. Itulah yang mengajari kita. Itulah yang membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita. Jadi bukanlah dengan logika kita, bukanlah dengan pikiran kita, tapi dengan Roh Kudus yang bekerja. Jadi itu saya rasakan Bapak Saudaraku, sehingga saya sampai saat ini tidak khawatir. Dan berkata ke ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Bapak Saudaraku, kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Karena tahun 2000 lalu dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dari itu sampai sekarang Saudaraku, kita akan menunggu kedatangannya. Jadi kita bukan menunggu begitu saja Saudaraku, tapi ada pekerjaan. Ada pekerjaan yang kita kerjakan. Makanya tadi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Itu tugas kita semua anak-anak Tuhan, bukan saja hamba-hamba Tuhan, tapi semua orang percaya. Semua orang percaya itu diberikan kuasa sebagai tanda-tanda. Jadi bukanlah dengan kekuatan kita. Kita ini siapa? Apalagi si iblis itu sangat licik, sangat pintar. Selangan Tuhan Yesus saja diajarinya, ditawarkan, jika engkau mau menyembah aku, akan kuberikan semua kerajaan surga, kerajaan dunia ini, katanya. Iblis menawarkan Tuhan Yesus. Apalagi kita ini sangatlah kecil, sangatlah empuk bagi si iblis. Jika tidak ada roh Tuhan bekerja dalam hati kita, kita ini kecil kali bagi iblis, kecil kali bagi setan. Kita dilus-lus, dinina bobokkan,
tenanglah anakku, kau akan kuberikan apa yang kau mau. Kita dilus-lus, pelan-pelan kita akan digiring ke api neraka tanpa kita sadari. Karena kita ini numpang, Bapak Saudaraku. Kita di dunia ini numpang. Bahwa kan tubuh kita ini kita pakai sementara, pinjam ini Saudaraku. Tubuh ini kita pinjam. Enggak kita bawa ini ke surga, enggak. Kita tinggalkan semua ini. Selagi masih ada roh kita ini, kita pakai tubuh kita yang kita pakai. Firman Tuhan mengatakan 70, kalau kuat 80. Sesudah itu roh kita ini akan diangkat. Tubuh kita kita tinggalkan beserta isi dunia ini, Saudara. Jadi itu yang jadi masalah pada saat ini, Bapak Saudara, bukan karena tubuh kita ini. Jadi jangan gara-gara tubuh kita menderita. Maka firman Tuhan mengatakan, jika karena tanganmu engkau berdosa, patahkan, tanggalkanlah tanganmu itu. Lebih baik engkau tidak punya tangan daripada engkau tangan lengkap masuk neraka, dibakar. Itu kata Tuhan di Matius. Jika gara-gara matamu engkau berdosa, cungkillah. Lebih baik engkau tidak bermata dua ketimbang bermata dua engkau dibakar. Itu kata Tuhan. Jika gara kakimu engkau berdosa, penggallah. Lebih baik engkau satu kaki ke surga daripada dua-duanya dibakar di api neraka. Itu kata Tuhan. Jadi tubuh kita ini tidaklah berharga. Karena apa? Karena kita pinjam. Selagi kita di dunia ini, kita pinjam, kita rawat semampu kita supaya kita sehat, bisa mengerjakan pekerjaan yang diajarkan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Seperti saya, saudaraku, penyakit saya sudah banyak, sudah kronis. Mulai tahun 2006 semalam, penyakit saya ini sudah mematikan. Ginjal masalah, prostat bermasalah, lambung bermasalah, hati bermasalah. Asam urat tinggi 12. Gula ada. Jadi penyakit sudah begini, saudara. Sudah begini mengintai saya. Tapi sampai saat ini, saudaraku, saya tidak akan terganggu untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah kuasa Tuhan. Itu haknya Tuhan. Saya hanya mengalir saja. Saya tidak pikirkan tubuh saya ini bagaimana. Saya pikirkan hanya satu. Mati atau hidup, saya tetap di tangan Tuhan. Hanya itu aja. Saya tak pikirkan dunia ini. Saya harus mempunyai ini. Tidak. Makanya saya mengatakan tadi, Bapak Saudaraku, kita ini jika kita sungguh-sungguh untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, seakan-akan mati rasa. Tidak lagi ada nafsu untuk dunia ini. Karena apa? Karena kita fokus untuk kerajaan surga. Karena kita tahu kita numpang, singgah saja di dunia ini. Sama seperti firman Tuhan mengatakan, sama seperti bunga. Begitu dia pagi hari, dia akan mekar cantik. Tapi begitu datang sinar matahari, dia akan mulai layu, kuncup, akan layu, akan jatuh, busuk. Hanya begitunya dunia ini, saudaraku. Tapi gak seberapa manusia mau berpikir seperti itu. Dia menikmati dunia ini karena dia menganggap hidup selama-lamanya. Lupa akan dia kematian.
Jadi hanya Roh Kuduslah yang membimbing, menopang kita Bapak Saudaraku, supaya kita mengerti, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jika tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, Saudaraku, pasti kita tetap was-was. Apa yang akan kita makan besok? Apa yang kita akan pakai besok? Bagaimana nanti anak-anakku? Bagaimana nanti kehidupan anak-anak aku? Bagaimana nanti anak cucu saya? Kita berpikir untuk itu. Sehingga tidak lagi kita berpikir bagaimana kita meninggalkan dunia ini. Tidak lagi ada waktu berpikir bagaimana nanti jiwa kita ini. Itulah pintarnya penghuni dunia ini, Saudaraku, untuk menghina bobokan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekaranglah waktunya. Apa yang kita kerjakan ini untuk akan datang. Jangan khawatir Bapak Saudara. Tuhan akan menuntun, membimbing kita. Karena sampai saat ini juga saya Bapak Saudara, saya tidak berkekurangan. Padahal cuma yang bekerja hanya istri saya. Hanya istri cuma bekerja, jualan. Tapi semua cukupan Tuhan. Dulunya mertua saya di sini, 9 tahun dia bersama kami. Orang tua saya laki-laki, perempuan, saya rawat. Saya tuntun dia untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi itu semuanya, Saudaraku, bukan kekuatan saya. Bagaimana bisa istri bekerja cuman bisa membutuhi, bahkan juga anak saya kuliah. Bagaimana hanya istri cuma bekerja? Itu tidak mungkin. Tidaklah mungkin dengan akal kita. Sedangkan saat ini kita berpikir dua-duanya suami istri bekerja mati-matian pagi sampai malam, belum tentu cukup. Tapi saya hanya istri bekerja. Saya pergi ke sana sini round setelah mulai tahun 2006 sampai sekarang. Hanya menghabiskan uang saja. Tapi semua dicukupan Tuhan. Itu tidaklah logika. Tidaklah masuk di akal. Ketika saya sakit itu, Saudaraku, rumah saya ini masih tepas. Rumah saya masih tepas. Istri saya itu jualan di emperan pasar, di trotoar itu, jualan kep-kep.